السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Sehingga kita bisa duduk hadir di majelis ilmu, di salah satu taman-taman surga di dunia. Di suatu tempat yang sangat besar karunia Allah azza wa jalla turun di tempat tersebut. Bahkan tempat yang paling dicintai Allah azza wa jalla, itu masjidnya Allah azza wa jalla, rumah Allah tabaraka wa ta'ala, baitullah. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, mudah-mudahan duduknya kita di sini ikhlas lillahi ta'ala, sehingga Allah bisa ganjar dengan pahala yang berlipat ganda nantinya. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahats kita tentang kajian as-sirah an-nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir sudah kita bahas bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kemudian sedikit sudah kita bahas ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali tiba. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam beberapa kitab sirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 14 kenabian atau tahun 1 Hijriah. Karena kita tahu bersama, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda menjadikan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tahun pertama dari tahun Hijriah. Kan itu di tahun pertama apa? Hijriah atau di tahun 14 kenabian. Dan kita tahu bersama Madinah, kota Madinah yang dulunya namanya Yathrib, kemudian Nabi SAW mengubahnya menjadi Al-Madinah An-Nabawiyah atau Tabah atau Taibah yang artinya kebaikan. Madinah ini bukan seperti sekarang yang kita lihat, ikhwan, besar sekarang, Masya Allah. Kota Madinah ini dulu kecil. Kota Madinah itu dulu kecil. Disebutkan dalam riwayat, kota Madinah itu, kalau antum tahu sekarang haram maksudnya Masjid Nabawi. Kemudian di sekitarnya ada hotel, betul? Kota Madinah sampai situ aja tuh. Ada yang mengatakan hanya sekitar Masjid Nabawi, ada yang mengatakan hanya sekitar apa? Ring dari hotel tersebut. Jadi kota Madinah dulu hanya kecil segitu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali tiba di kota Madinah, beliau tiba bukan di pusat kota Madinah, tapi di luar kota Madinah yang namanya Quba.
Yang namanya apa? Kuba. Kuba ini masuk daerah Madinah, tapi bukan di pusat kotanya. Kalau bahasa kita mungkin apa ya? Kabupaten ya. Bukan di pusat kotanya. Tapi di luar kota Madinah, tapi masih masuk daerah apa? Madinah. Kalau sekarang Kuba jelas sudah masuk apa? Madinah. Sudah masuk kota Madinah maksudnya. Nah ini tidak masuk pusat kota Madinah, tapi Kuba itu masuk ke Madinah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, sebagaimana yang kemarin kita jelaskan sedikit, ketika orang-orang Ansar mendengar, suku Aus dan Khazraj mendengar bahwa Nabi SAW telah keluar hijrah dari Mekah ke Madinah, maka mereka menunggu-nunggu. Dari pagi mereka keluar, mereka lihat, sampai sore mereka pulang. Mereka memperkirakan, mereka nggak tahu sampainya Nabi SAW ini kapan. Dan kita tahu bersama Rasul SAW kan 3 hari dulu nginep di Gua Thur, betul ya? Jadi mereka memperkirakan, oh Rasul berangkat hari ini berarti kelihatan nyampe hari ini. Maka hari yang mereka perkirakan tersebut, mereka nunggu tuh dari pagi sampai sore. Sore mereka pulang. Keesokan harinya begitu lagi. Dari pagi sampai sore mereka pulang terus. Lihat bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka belum pernah bertemu kecuali yang ikut bay'ah Aqabah doang. Betul ya? Allah berikan luar biasa kaum Ansar ini, Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika mereka pulang, biasa mereka lakukan dari pagi nunggu Nabi sampai sore nggak ada, mereka pulang. Tiba-tiba ada seorang Yahudi yang naik ke menara atau tempat yang agak tinggi, melihat dari jauh fata morgana yang berwarna putih. 4 orang. Sebagaimana kita ketahui, 4 orang ini siapa? Rasul SAW, Abu Bakar, 2 lagi. Wah bingung, siapa 2 lagi? Masya Allah. Penunjuk jalan siapa namanya? Abdullah bin Uraiqid. Yang masih musyrik nih. Abdullah bin Uraiqid. Dan satu lagi mantan budaknya Abu Bakar yang bernama Amir bin siapa? Amir bin Fuhairah. Masih ingat? Ini memang lupa, Masya Allah. Sudah lama, Masya Allah. Manusia tempatnya lupa dan lalai itu, Masya Allah. 4 nih. Mereka melihat dari kejauhan, Yahudi ini melihat dari kejauhan samar-samar fata morgana. Hilang, timbul. 4 orang. Ketika mulai dekat mereka, Yahudi ini meyakini, oh ini yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Arab nih. Maka Yahudi ini berteriak dengan suara yang lantang, ya ma'syaral Arab, hadza jaddukum. Wahai sekalian orang Arab, ini kakek kalian yang kalian tunggu nih, telah datang. Ketika orang Yahudi tersebut berteriak dengan kencang, maka keluarlah orang-orang Ansar. Keluarlah orang-orang Ansar membawa pedang-pedang mereka. Siap perang, Masya Allah. Ini membawa pedang, Masya Allah. Dan itu kebiasaan mereka. Membawa pedang-pedang mereka. Maka ternyata betul. Itu adalah Rasul SAW dengan rombongannya. Yang sampai di kota Madinah. Saya katakan tadi, bukan di pusat kota Madinah, tapi di mana? Di Kuba tadi. Di luar kota Madinah, di kota Madinah tapi luarnya. Bagian desanya lah bisa dikatakan. Maka terdengarlah suara takbir yang sangat kencang dari Bani Amr ibn Auf. Nah, di Kuba ini terkenal Bani Amr ibn Auf. Bani Amr ibn Auf. Kaum muslimin Madinah pun serentak bertakbir dengan gembira. Kemudian datang mereka mengucapkan selamat kepada Rasul SAW. Tapi sebagaimana kita jelaskan kemarin, ketika mereka mengucapkan selamat, mereka awalnya salah orang. Karena kita tahu bersama, yang mengetahui wajah Nabi SAW hanya orang Madinah yang ikut bay'ah Aqabah, betul ya? Yang pertama atau yang kedua, hanya 70 orang lebih. Nggak lebih dari itu. Selebihnya mereka nggak tahu wajah Nabi SAW. Jadi ketika pertama kali datang, masuk ke kota Madinah, tadi Kuba, mereka menyangka Abu Bakar ini Rasulullah. Mereka menyangka Abu Bakar ini Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka menyambut Abu Bakar. Selamat datang wahai Rasulullah. Assalamualaikum. Gitu. Sampai akhirnya matahari cukup terik ketika siang hari.
Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil selendangnya atau sorbannya menutupi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sengatan matahari tersebut. Barulah mereka tahu, oh ternyata ini yang Rasulullah salah ini. Subhanallah. Dan dari sini kita bisa lihat bagaimana ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betul ya? Ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana luar biasa, sama. Nggak ada bedanya Rasul dengan Abu Bakar, betul ya? Bukan kemudian ada ciri khas tertentu karena saya Rasulullah, karena saya orang besar, enggak, sama sekali enggak ada. Ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para ulama, yang sangat luar biasa. Ala kulli hal, maka orang-orang Ansar menyambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Menyambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Maka pada tempat tersebutlah didirikanlah masjid pertama dalam Islam, itu dalam kancah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikenal dengan Masjid Quba sampai detik ini. Sampai sekarang kita lihat, sekarang mau renovasi besar-besaran Masya Allah. Masjid Quba sampai detik ini. Nah, jadi sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pusat kota Madinah, beliau ada di kota Madinah tapi di luar pusat kota Madinah. Beliau sampai ke Quba, beliau bangun masjid. Dan di dalam riwayat disebutkan beliau bermalam di Quba tersebut beberapa belas malam. Ada khilaf ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan 4 malam, ada yang mengatakan 14 malam, itu 2 minggu. Ala kulli hal beliau bermalam di Quba tersebut, disebutkan dalam riwayat 14 hari kurang lebih. Itu 2 minggu kurang lebih. Baru kemudian beliau masuk ke kota Madinah, membangun Masjid Nabawi. Nah, berarti 2 masjid yang dibangun oleh Nabi SAW. Yang paling pertama Masjid Quba, kemudian yang setelah itu Masjid Nabawi di sentral kota Madinah. Nanti kita bahas, kita sebutkan hadis tentang masalah tadi itu. Tentang kota atau Masjid Nabawi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di tahun pertama Hijriah tersebut, atau ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah tersebut, ada 3 hal yang Rasul SAW lakukan. Yang 3 hal ini kata para ulama, yang pertama Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan 3 hal ini. Dan yang kedua Allah berikan kecerdasan kepada beliau untuk bisa melakukan 3 hal ini. Karena kalau antum perhatikan 3 hal ini benar-benar 3 hal yang paling urgent, paling sentral yang harus dilakukan ketika pertama kali datang ke kota Madinah. Yang pertama tadi mendirikan masjid. Masjid Quba pertama tuh, kan gitu. Setelah itu kemudian Masjid Nabawi, masjid yang pertama. Kenapa? Karena ini sentral kaum muslimin, markas kaum muslimin ini masjid nih. Orang-orang di luar Islam gak akan pernah tahu apa yang dibicarakan kaum muslimin dalam masjid. Jadi masjid zaman dulu bukan hanya mungkin zaman sekarang, mungkin sholat, kajian, selesai. Zaman dulu Nabi SAW di masjid membina umat, mentarbiah para sahabat, bahkan membicarakan taktik peperangan itu dalam masjid, luar biasa. Jadi benar-benar apa? Sentral yang luar biasa masjid itu tuh. Maka yang paling pertama dibangun oleh Nabi SAW masjid. Sebelum beliau membangun rumah beliau. Masya Allah. Sebelum beliau membangun rumah beliau. Nanti kita sebutkan tentang masalah itu. Bagaimana Nabi SAW membangun masjid Quba dengan mengangkat batu sendiri. Yang tadi itu menunjukkan ketawaduan beliau dan seterusnya. Yang kedua Pak, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ini jelas sebelum turunnya ayat tentang persaudaraan nasab. Rahim ya. Dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena jelas ada ketimpangan sosial ini. Ada kesenjangan sosial. Muhajirin datang dari kota Makkah. Kebanyakan mereka nggak bawa apa-apa. Bahkan banyak dari mereka yang hanya bawa baju melekat di tubuh mereka saja, bayangkan. Miskin, masakin, subhanallah. Tapi Nabi SAW dengan solusi ini mempersaudarakan mereka. Bahkan yang terjadi luar biasa, yang sebagaimana kita tahu bersama. Bagaimana ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas, bagaimana ketika Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan oleh Sa'ad siapa? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan oleh siapa namanya? Orang Ansar. Tidak. Siapa yang tahu? Fadal tahu?
Jawab, Dek. Jangan takut. Siapa? Sa'ad ibn Rabi'. Alah semua, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad siapa. Sa'ad bin Rabi'. Dan kita tahu bersama Sa'ad bin Rabi' ini, kata beliau sendiri mengakuinya, aku adalah orang yang paling kaya di kota Madinah ini. Termasuk orang-orang yang kaya di kota Madinah. Kalau engkau mau, ambil setengah hartaku nih. Bawa, ambil. Bisa kita? Bisa kita, ikhwan? Kata para ulama ketika mengomentari kisah ini, mungkin persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW antara Muhajirin dan Ansar mungkin tidak akan pernah terulang sampai hari kiamat nih. Bayangkan, punya harta banyak, kalau engkau mau setengah ambil. Aku punya beberapa istri, banyak istri. Lihat istriku yang kau suka, aku ceraikan, selesai masa iddahnya, nikahi. Wah, Tom senang luar biasa. Dan seterusnya. Yang satu mempertontonkan bagaimana karam, al-jud. Dermawan, murah hati, baik dengan saudaranya. Yang satu lagi menunjukkan bagaimana dirinya nggak butuh sama manusia. Abdurrahman di bawah mengatakan apa? Barakallahu fi malik wa ahlik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi hartamu, keluargamu. Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Ini dua akhlak yang luar biasa nih, Khon. Yang satu bagaimana mempertontonkan akhlak yang sangat luar biasa tentang al-karam, al-jud. Mulia akhlaknya dari dermawan, murah hati, baik hati. Yang satu bukan aji mumpung. Tahu aji mumpung? Ya setengah, 2/3 deh. Setengah. Nawar lagi subhanallah. Kasih setengah harta 2/3. Enggak, mempertontonkan yang satu apa? Barakallahu fi malik wa ahlik. Allahu Akbar. Dan ini didikan Nabi SAW nih kan. Luar biasa nih. Muhajirin ya, luar biasa. Ajib, luar biasa. Makanya para ulama kata, mungkin persaudaraan seperti ini gak akan pernah terulang lagi sampai hari kiamat. Dan nanti kita sebutkan, si fulan dia bersaudarakan dengan si fulan. Si fulan dia bersaudarakan dengan si fulan. Nanti insya Allah ada pembahasan masalah itu. Dan yang ketiga, membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi atau yang kita kenal dengan piagam Madinah, betul ya? Bisa kita kenalnya dengan piagam kota Madinah. Nah, tiga hal penting ini dilakukan oleh Nabi SAW yang menjadikan Muhajirin dan Ansar benar-benar bisa bersatu ketika di Madinah dan kuat. Nah, ini yang saya katakan tadi, Allah memberikan taufik kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk membuat tiga hal ini, dan Allah berikan kecerdasan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyelesaikan mungkin masalah yang akan terjadi. Karena bisa jadi Muhajirin datang miskin dan seterusnya, melihat orang Ansar iri, hasad dan seterusnya, kan gitu. Dipersaudarakan, selesai. Bangun masjid untuk membina. Kemudian apa? Dari luar supaya benar-benar bagus. Apa itu? Buat perjanjian dengan orang Yahudi. Panjang perjanjian disebutkan tuh, butir-butirnya. Walaupun perjanjian yang panjang, yang detail tersebut, banyak ulama yang mentaifkan riwayatnya, tapi ada kulihal intinya perjanjian aman. Orang kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Nggak boleh saling menyerang, ketika ada yang menyerang saling membantu dan seterusnya. Yang itu ternyata dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Nah, Rasulullah SAW tadi saya katakan tinggal di Kuba kurang lebih selama 14 hari. Ketika beliau tinggal di Kuba, ada dua riwayat mengatakan Rasulullah SAW tinggal, yang pertama, riwayat pertama mengatakan tinggal di rumah Kulthum ibn al-Hadam. Namanya siapa? Kulthum. Laki perempuan ya? Tahu dia mana laki itu? Oh, Masya Allah ya. Ibn betul juga. Masya Allah. Kulthum zaman dulu ternyata bisa nama laki, bisa nama perempuan. Betul ya? Kulthum ibn al-Hadam. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW tinggal di rumah Sa'ad ibn Khaythamah. Ketika di Kuba, ada dua riwayat nih. Ada yang mengatakan tinggal di rumah Kulthum ibn al-Hadam. Ada yang mengatakan tinggal di rumah Sa'ad ibn Khaythamah. Sa'ad bin Khaythamah. Ada ulama yang menjamaknya. Ada ulama yang menjamaknya. Rasulullah SAW tinggal di dua tempat itu.
Beliau tinggal di rumah Kulthum bin Al-Hadam, tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin berbincang-bincang dengan para sahabat, beliau tinggal di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Kenapa? Karena Sa'ad bin Khaythamah pada saat itu belum menikah. Berbeda dengan Kulthum bin Al-Hadam sudah menikah. Maka ketika beliau ingin berbincang-bincang dengan sahabat, menerima orang ketika di Madinah, maka biasanya kata para ulama, beliau tinggal di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Yang disebutkan. Kemudian yang menarik adalah ikhwan, ketika sudah 14 hari, 2 minggu kurang lebih, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan ke pusat kota Madinah. Ini yang saya katakan tadi. Setelah membangun Masjid Quba, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan ke pusat kota Madinah, kemudian membangun Masjid Nabawi. Sebelum kita ceritakan ketika Masjid Nabawi, kita sebutkan dulu tentang keutamaan Masjid Quba. Sekilas pandang tentang Masjid Quba. Masjid Quba ini dari Nabawi kurang lebih sekitar 7 kilo kalau nggak salah ingat. 5 kilo atau 7 kilo gitu. Kurang lebih lah segitu. Dan di sebelah tenggara kota Madinah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang Masjid Quba ini di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 107 dan 108. Surah At-Taubah ayat 107 dan 108. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadaratan pada kaum mukminin. Dikenal dengan masjid dirar. Masjid yang untuk memecah belah kaum muslimin nih. Dan ini bukan Masjid Quba jelas. Dan ini bukan Masjid Quba. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW membangun Masjid Quba, orang-orang munafik sengaja bangun masjid yang lain tuh. Makanya Allah mengatakan Masjid Dirar. Masjid yang penuh darar. Penuh kemadaratan. Untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin. Serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Jadi ketika mereka bangun Masjid Dirar nih, mereka mengatakan kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ma aradna illa al-husna. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Azza wa Jalla menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka adalah seorang pendusta. Walaupun mereka bersumpah, mereka berdusta. Ini munafik nih. Kota Madinah. La taqum fihi abada. Allah mengatakan janganlah kalian sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Bayangkan. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Apa itu? Ulama khilaf nih. Ada yang mengatakan, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Masjid Quba, ada yang mengatakan Masjid Nabawi, ada yang mengatakan seluruh masjid di kota Madinah. Tapi wallah alam bisawab, pendapat yang lebih rajih adalah Masjid Quba. Allah mengatakan sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa itu Masjid Quba. Sejak hari pertama adalah lebih patut kalian sholat di dalamnya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang ingin membersihkan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu mensucikan diri mereka. Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa dalam ayat ini menunjukkan larangan bagi Nabi SAW dan umat agar tidak sholat di Masjid Dirar selamanya. Masjid Dirar ini bukan namanya Dirar ya. Tapi dinamakan oleh Allah Masjid Dirar. Dirar itu dari kata-kata darar yang artinya bahaya. Nggak boleh sholat di dalamnya. Kenapa? Karena untuk memecah belah kaum muslimin. Dibangunnya masjid itu tuh. Beda sama Masjid Quba yang memang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini diperintahkan untuk sholat di Masjid Quba yang dibangun pertama kali di atas ketakwaan. Yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya demi tujuan agar kaum muslimin bersatu. Ayat ini membicarakan tentang Masjid Quba kata Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala.
Nah, apa saja keutamaan Masjid Quba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "As-salatu fi Masjid Quba ka'umratin." Salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti pahala umrah. Pahalanya seperti pahala umrah. Lebih jelas lagi Nabi SAW bersabda dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, hadis yang sahih dari Ibnu Majah atau hadis yang hasan yang diriwayatkan Ibnu Majah, An-Nasa'i dan lainnya, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Siapa saja yang bersuci di rumahnya. Antum punya rumah di Madinah? Enggak ada. Terus? Hotel, Masya Allah. Barakallahu fikum. Siapa saja yang bersuci di rumahnya atau kemudian kita di hotel, lalu ia mendatangi Masjid Quba, lantas ia melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umrah. Maka Nabi SAW terbiasa, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi SAW ya'ti Quba rakiban wa masyian. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa mendatangi Masjid Quba rakiban, memakai kendaraan, au masyian, atau jalan kaki. Jadi dua-duanya pernah nih. Rasulullah SAW naik kendaraan pernah, terkadang juga jalan kaki, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan itu biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, hari Sabtu biasanya. Hari Sabtu. Itu sekilas sedikit tentang Masjid Quba. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Quba menuju ke sentral kota Madinah, pusat kota Madinah, maka pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai unta. Ada satu riwayat mengatakan Bani Najjar, kalau antum tahu Bani Najjar ini baninya, kabilahnya ayah Nabi SAW, masih saudara ini, Abdullah. Makanya Abdullah diantaranya meninggal itu ketika di kota Madinah setelah melakukan perjalanan safar ke Syam, kan gitu. Nah, ternyata saudara dari Abdullah ini masih banyak di kota Madinah, dari Bani Najjar, dari kabilah An-Najjar. Nah, Bani Najjar ini datang ketika Rasulullah SAW di Quba. Bani Najjar ini datang dengan membawa peralatan pedang dan seterusnya, kemudian datang kepada Nabi SAW. Ada dalam riwayat menyebutkan pada saat itu hari Jumat, sehingga Rasulullah SAW pertama kali melakukan sholat Jumat pada saat itu. Ada sebuah riwayat mengatakan seperti itu. Dari Bani Najjar ini ramai datang, disebutkan ada 100 orang kurang lebih. Kemudian Rasulullah SAW untuk pertama kalinya sholat Jumat. Karena di Mekah nggak ada sholat Jumat. Betul ya? Gak pernah ada, kenapa? Lemah, subhanallah, kaum muslimin. Nah, ketika di Madinah ini pertama kali sholat Jumat, apalagi kemudian pertama kali di kota Madinah. Baru kemudian Nabi SAW menuju ke sentral kota Madinah dengan untanya. Ketika sampai di sentral kota Madinah, maka Rasul SAW membiarkan untanya kemana unta ini berjalan. Jadi setiap kabilah yang dilewati Nabi SAW, mereka menawarkan untuk Nabi SAW untuk mampir. Tapi Rasul SAW mengatakan, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Biarkan unta ini berjalan karena dia sedang diperintah. Maksudnya diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di mana unta itu berhenti, maka disitulah Rasul SAW akan tinggal, dan di tempat itulah dibangun Masjid Nabawi. Nah, maka Rasul mengatakan, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Biarkan unta ini, biarkan. Hatta Rasulullah SAW juga nggak mengarahkan dia, biarkan. Karena dia sedang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Rasul SAW melewati kabilah Ziyad ibn Labid radhiyallahu anhu, kemudian Farwah ibn Amr, di antara Bani Bayadah, yang ada di kota Madinah, maka kemudian orang itu, mereka berdua mengatakan, "Halumma ilaina," ya Rasulullah SAW, ayo kemari. Kalau bahasa kita, mampir ke tempat kami, ke kabilah kami, ayo, wahai Nabi SAW. Rasul mengatakan, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Biarkan unta ini berjalan, dia sedang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla.
Bertemu lagi dengan Sa'ad ibn Ubadah. Ini pembesar kota Madinah nih. Sa'ad ibn Ubadah dan juga Al-Munzir ibn Amr. Seorang Bani Sa'idah. Kabilah Bani Sa'idah. Halumma ilayna ya Rasulullah. Mari mampir wahai Nabi SAW. Rasul mengatakan, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini di mana dia berhenti karena dia sedang diperintah. Dan ternyata ini ada hikmah besar, ikhwan. Ini ada hikmah besar, subhanallah. Coba antum bayangkan, semua kabilah yang ada di kota Madinah pasti menginginkan Nabi SAW untuk tinggal di tempatnya, betul ya? Coba kalau antum bayangkan Rasulullah SAW milih, ini yang paling bagus kayaknya nih, rumahnya dan seterusnya. Pasti akan timbul kecemburuan sosial lagi yang lain. Allah Azza wa Jalla mentakdirkan luar biasa, Masya Allah. Biarkan onta ini. Dan Rasulullah SAW menjawabnya dengan nikmat. Tidak menyakiti hati mereka, betul ya? Biarkan onta ini karena dia sedang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Onta itu terus berjalan. Sampai kemudian di satu tempat. Yang satu tempat tersebut disebutkan dalam riwayat adalah milik dari dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Dua orang anak yatim yang bernama apa? Sahal dan Suhail. Wa huwa yawma idzin mirbadun lit-tamr. Dan pada hari itu biasanya tempat itu digunakan untuk tempat menjemur unta, menjemur kurma, mengeringkan kurma. Milik dari dua orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail dari Bani Amr. Dari Bani Amr ini nih, Sahal dan Suhail. Unta itu berhenti di situ tuh. Tapi dia belum menderum. Unta itu belum apa? Menderum. Jadi baru berhenti tapi belum menderum. Ketika berhenti unta itu berbalik arah jalan lagi. Jalan, tiba-tiba unta itu balik lagi ke tempat itu. Baru kemudian apa? Menderum. Baru kemudian, nah unta menderum betul namanya. Betul. Duduknya menderum namanya, betul ya. Unta menderum sampai situ kemudian. Baru kemudian disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW membeli tempat itu dengan uang Abu Bakar seharga 10 dinar. Dua anak yatim ini pada hakikatnya ingin memberikan hadiah kepada Nabi SAW untuk memberikan hadiah atau wakaf dan seterusnya. Karena yang dibangun di tempat tersebut bukan hanya Masjid Nabawi tapi juga apa? Rumah Nabi SAW. Makanya rumah Nabi kan nempel dengan Masjid Nabawi. Maka dua anak yatim ini ingin sebenarnya memberikan hadiah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik itu untuk masjid atau untuk rumah Nabi SAW. Tapi Rasul SAW enggan. Enggak. Aku ingin bayar, kata Nabi SAW. Maka Abu Bakar membayarnya dengan harga 10 dinar disebutkan. Dengan harga 10 dinar. Nah ketika masuk ke kota Madinah, perhatikan perkataan Al-Bara' ibn Azib. Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Dia juga dikatakan oleh Abu Darda, kemana sudah kita sebutkan. فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Aku tidak pernah melihat penduduk kota Madinah bergembira melebihi gembiranya mereka ketika menyambut kedatangan Nabi SAW. Allahu Akbar. Mereka nggak pernah ketemu Nabi, kawan. Lihat Allah takdirkan bagaimana 13 tahun Rasul SAW berdakwah di kota Mekah sampai diusir, mau dibunuh, dihinakan dan seterusnya. Ini belum sampai Madinah, bayangkan. Sudah dirindukan oleh masyarakat Madinah. Allah Azza wa Jalla masukkan itu ke dalam hati masyarakat Madinah, suku Aus dan Khazraj. Mereka terkenal mereka orang apa? Kaum Ansar. Hatta ja'al al-ima yaqulna qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai budak-budak mengatakan telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat lain mengatakan ketika Nabi SAW datang, fasa'ada ar-rijal wan nisa fawqal buyut. Laki-laki dan perempuan naik di atas-atas rumah nih, kata Al-Bara' ibn Azib. Wa tafarraqal ghilman wal khadam fit turuq. Dan anak-anak kecil dan juga pembantu-pembantu semuanya datang ke jalan untuk menyambut Nabi SAW sambil mereka mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Riwayat sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Riwayat Ibnu Hibban disebutkan ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar dan rombongannya, fa kharajan nas hina qadimna al-Madinah fi turuq
Maka manusia keluar di kota Madinah, di jalan-jalan untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal buyuti minal ghilman wal khadam yaqul ja'a Muhammad Rasulullah. Begitu juga anak kecil dan juga pembantu-pembantu keluar dan mengatakan telah datang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka benar-benar apa? Menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, perhatikan. Anas bin Malik mengatakan, "Lamma kana al-yawmul ladzi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi al-Madinah, adha'a minha kull syai'." Ajib. Ketika hari kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah, pada saat itu kota Madinah seakan-akan semuanya bercahaya. Tapi Anas bin Malik mengatakan ketika meninggalnya Nabi SAW apa? Dan ketika hari kematian Nabi SAW di kota Madinah, seakan-akan cahaya itu hilang di kota Madinah. Pahami kawan? Bagaimana mereka cintanya kepada Nabi SAW luar biasa nih. Anas bin Malik mengatakan, bayangkan. Ketika kedatangan Nabi SAW hari itu, adha'a minha kullu syai'. Bayangkan. Seakan-akan semuanya bercahaya di Madinah tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan dari sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil luar biasa. Oh, satu lagi saya lupa, subhanallah. Ketika Rasulullah SAW sudah membeli tempat tersebut, maka Rasulullah SAW tidak satupun singgah di tempat yang tadi ya, kabilah-kabilah tuh. Beliau di tempat itu, kemudian beliau beli dan beliau bangun. Yang namanya bangun pasti kan harus ada apa? Makan waktu. Maka Rasulullah SAW berpaling dan kembali ke tempat yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, rumah siapa yang paling dekat rumahnya dari sini, dari keluarga kami, kata Nabi. Maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, aku wahai Nabi SAW. Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa nama aslinya? Abu Ayyub kunyah. Al-Ansari orang Ansar. Siapa nama aslinya? Hah? Ini bukan ranahnya tawadhu di sini nih. Tawadhunya beda-beda subhanallah. Namanya Khalid bin Zaid. Namanya Khalid bin Zaid. Abu Ayyub mengatakan, aku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu rumahku dan itu pintunya. Itu rumahku dan juga itu pintunya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pulanglah dan siapkanlah tempat bagi kami untuk beristirahat. Karena Rasulullah SAW nggak tidur kecuali sedikit. Apalagi Abu Bakar. Sudah kita bahas kemarin ya. Rasul tidur sebentar, Abu Bakar nggak tidur sama sekali. Pulanglah dan siapkanlah tempat istirahat untuk kami. Nah, beberapa hari kemudian Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari tersebut, kemudian memasukkan kendaraan untanya ke rumah beliau, disebutkan dalam kitab Fathul Bari dan juga yang lainnya. Dan penduduk Madinah bergembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, ikhwan. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tibanya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Para sahabat memperlihatkan kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa buktinya? Mereka nunggu setiap hari dari pagi, bayangkan, sampai sore. Untuk menyambut Nabi kita Muhammad SAW. Nunggu dari pagi, antum nungguin orang, bayangkan. Dari pagi sampai, nggak tahu nih datangnya kapan. Zaman dulu nggak ada telepon, nggak ada HP, bisa antum telepon, betul ya? Mereka memperkirakan aja, oh dari Mekah hari ini, berarti kayaknya Madinah sampai hari ini. Ternyata Rasulullah SAW 3 hari di Gua Thur dulu kan gitu. Tapi mereka tunggu itu dari pagi sampai siang bahkan, subhanallah. Baru kemudian apa? Mereka pulang. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal azan dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan ikhwan.
beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sampainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Yang pertama adalah menunjukkan bagaimana kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkhusus jelas ini orang Ansar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai diriku melebihi cintanya kepada ayahnya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Kita wajib menjadikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling kita cintai melebihi cinta kita kepada segala hal kecuali cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu ketika ada pertentangan antara perintah manusia, siapapun manusia itu, dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kewajiban kita untuk mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perintah manusia tersebut. Hatta itu orang tua kita mungkin. Perintahnya ternyata bertentangan dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sam'a wa la ta'ah. Nggak boleh dengar, nggak boleh taat. Nah, dan kita sering tentang masalah ini, ikhwan. Kita mungkin dengan lisan kita mengatakan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sama sekali tidak membuktikan itu dalam perbuatan kita. Amalan kita jauh dari kata-kata cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berbeda jauh dengan para sahabat, ikhwan. Sangat berbeda jauh dengan para sahabat. Bukan hanya di lisan mereka, mereka mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka benar-benar amalkan dalam perbuatan mereka. Jadi ilmu yang mereka miliki benar-benar mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, keluarnya para sahabat untuk menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan isyarat dibolehkannya untuk menyambut orang besar atau orang yang kita hormati. Orang tua kita misal baru datang mungkin kan gitu ya. Kita sambut, mungkin baru pulang umroh atau apa dan sebagainya. Maka ini disyariatkan ternyata untuk menyambut apa? Menghormati, memuliakan orang yang memang kita anggap ini orang spesial bisa dikatakan. Baik itu spesial secara umum atau spesial secara khusus bagi diri kita kan kita. Nah, subhanallah. Orang tua, para pemimpin, para ulama dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dikatakan Anas bin Malik, jaa syaikhun yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa abta'a al-qaum anhu an yuwassi'u lahu. Ada seorang kakek-kakek yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para sahabat melapangkan jalan untuk kakek-kakek ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menyayangi anak-anak yang kecil dan tidak menghormati orang yang sudah dewasa, sudah tua, yang lebih besar maksudnya. Jadi antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata apa? Menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang di atas kita dan menyayangi di bawah kita, kan gitu. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada orang di bawah kita mengintimidasi, naudzubillah. Dan kepada orang yang di atas kita ternyata tidak ada adabnya. Salah ini. Ini bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah dan dikabarkan dengan seorang Yahudi tadi, maka kemudian mereka bergegas keluar dari rumah mereka masing-masing membawa pedang dan juga bertakbir. Nah, perhatikan nih. Bertakbir. Dan ini diantara sunnah kata para ulama nih. Di antara apa? Sunnah ketika melihat sesuatu yang menggembirakan atau sesuatu yang mengagungkan. Di antara sunnah kita bertakbir, memuji Allah, berzikir. Tapi bukan tepuk tangan di antaranya, betul ya? Tapi bertakbir. Contohnya ketika kisah keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Para sahabat ketika masuk Islamnya Umar bertakbir luar biasa dengan takbir kencang. Nah, ketika apa? Ada orang masuk Islam, maka dibolehkan kita untuk apa? Bertakbir seperti takbirnya para sahabat ketika melihat Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Ternyata bukan tepuk tangan dan seterusnya. Ternyata kita diajarkan oleh Nabi SAW yang jauh lebih sunnah, jauh lebih baik masalah hal tersebut. Yang keempat, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Kuba, sampai di Kuba, itu sampai di kota Madinah di Kuba, beliau singgah tinggal di rumah tadi siapa namanya? Masih ingat? Oh, lihat lagi siapa? Masya Allah. Kulthum, itu di Madinah, Abu Ayyub. Kulthum bin Al-Hadim. Kulthum bin Al-Hadim ini itu salah satu pembesar Bani Amr ini nih. Salah satu pembesar di kota tersebut, di daerah tersebut. Dan kata para ulama, ini di antara dakwah Nabi SAW yang sangat luar biasa. Bagaimana Nabi SAW memikat hati, tidak lain tidak bukan apa? Beliau singgah di rumah Kulthum ibn Al-Hadim, karena beliau adalah seorang pemuka dan tokoh di kabilah itu. Kan pasti orang akan mikir, wah Masya Allah beliau berarti menghormati kita nih. Kan gitu ya. Dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bagaimana akhlak yang sangat luar biasa. Akhlak yang sangat luar. Begitu juga yang menerimanya. Baik itu Kulthum ibn Al-Hadim atau satu lagi siapa? Sa'ad bin Khaythamah. Memuliakan tamu di antara sunnah Nabi SAW, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Bukan ketika tamu datang, nanti nggak pulang-pulang, lama banget sini ya. Bukan begitu, subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Dan Rasulullah Nabi SAW memuliakan apa? Tamu, ikramud dhaif. Bahkan ikram dhaif ini, ikhwan, dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Bayangkan, orang-orang kafir Quraisy melakukan satu akhlak ini nih, ikramud dhaif. Yang ke-5, akhlak yang mulia ditunjukkan oleh para pembesar di kota Madinah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan untanya. Maka ketika setiap lewat satu kabilah mereka menawarkan Nabi SAW untuk apa? Mampir. Nah, ini diantara akhlak yang baik nih, ikhwan. Ini diantara akhlak yang baik yang kita patut contoh nih. Ketika ada seseorang, mampir dulu silakan, kan gitu. Ternyata ini diantara akhlak yang baik dan itu dilakukan oleh para sahabat. Dan ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pun akhlak yang luar biasa. Beliau tidak mengatakan, enggak, jangan ente yang aja, enggak. Rasul SAW menolaknya dengan sangat lembut yang menjadikan mereka tidak sama sekali sakit hati. Biarkan unta ini karena dia sedang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya, Rasulullah SAW enggak menghina ini kabilah ente kayaknya miskin nih, enggak ada tuh, subhanallah, enggak ada Nabi SAW mengatakan seperti itu. Pantaslah Allah Azza wa Jalla memuji akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti atau akhlak yang sangat luar biasa. Yang keenam, keutamaan Abu Ayyub Al-Ansari. Allah Azza wa Jalla takdirkan tanah itu paling dekat dengan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan ini kata para ulama menunjukkan akan keutamaan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau singgah di rumah Abu Ayyub sampai apa? Sampai pembangunan rumah beliau selesai. Dan juga pembangunan Masjid Nabawi selesai. Dan ada kisah tersendiri Abu Ayyub Al-Ansari ini. Ketika beliau berjihad itu lawan apa? Konstantinopel atau siapa, saya lupa, subhanallah. Cerita sendiri luar biasa tentang Abu Ayyub ini. Yang ketujuh,
Pentingnya masjid dalam Islam. Pentingnya masjid dalam Islam. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Kuba dan bahkan sampai di kota Madinah, yang paling pertama beliau bangun adalah masjid. Bahkan lebih dulu daripada rumah beliau yang akan beliau tinggali. Subhanallah. Ini pentingnya masjid dalam Islam luar biasa nih. Pentingnya sholat berjamaah di masjid itu juga luar biasa. Subhanallah. Menunjukkan keutamaan membangun masjid juga luar biasa. Dan seterusnya. Di antara orang-orang yang Allah Azza wa Jalla akan naungi pada hari kiamat. Yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut kepada masjid Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi terpautnya kepada masjid. Bukan ke mall. Bukan ke mana lagi. Dan seterusnya. Tapi ke masjid. Seterusnya. Habis terusnya insyaAllah. Karena yang ke-8 ke-9 terus belum kita pelajari nanti insyaAllah ta'ala. Tentang bagaimana pembangunan Masjid Quba, pembangunan Masjid Nabawi, seperti apa Rasul membangunnya dan seterusnya. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan dan gelombang yang berbeda insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus ya tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.